Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kevin Metriananda di Pemuda Sarjana News. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi atau berita yang terjadi di Pekanbaru dan sekitarnya. Dimulai dari Innova tabrak truk di tol Pekanbaru Dumai, 1 orang tewas. Branch Manager Tol Permai PT Utama Karya Indrayana menjelaskan, kecelakaan antara Toyota Innova dan truk Fuso terjadi di kilometer 55 dari Dumai menuju Pekanbaru, Rabu, tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Dini hari sekitar pukul 12:30 dini hari. Kerasnya tabrakan yang terjadi menyebabkan bagian depan mobil Innova hancur dan kacanya pecah. 1 penumpang tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit Awal Bros Ahmad Yani. Sementara sopir mengalami luka parah akibat kerasnya tabrakan antara minibus Innova yang menghantam bagian belakang truk Fuso. Berita selanjutnya, harimau Sumatera melintasi kebun sawit perusahaan untuk menandai wilayah. Rabu 2 Desember tahun 2020. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau menerima laporan terkait temuan jejak harimau Sumatera atau nama latinnya Panthera tigris sumatrae di dalam perkebunan sawit di wilayah Kecamatan Kotogasip, Kabupaten Siak, Riau. Kepala Bidang 2 Wilayah BBKSDA Riau, Heru Sumantoro mengatakan, temuan jejak harimau itu dilaporkan pada Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020. Ya, temuan jejak harimau di dalam kebun sawit PT Kimia Tirta Utama. Tim BBKSDA Riau sudah turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan. Tim juga memasang kamera perangkap di sekitar lokasi untuk memantau kemunculan hewan buas dilindungi tersebut. Terkait kemunculan hewan harimau ini, di kebun sawit perusahaan diminta untuk waspada ketika sedang beraktivitas di dalam kebun. Kita sudah sosialisasi agar pihak perusahaan terutama karyawan harus waspada. Kita juga meminta pihak perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap harimau tersebut. Saya rasa perusahaan sudah paham dan punya prosedur terkait penanganan satwa dilindungi ini. 1 unit mobil Suzuki R3 terbakar di parkiran Rumah Sakit Aulia Hospital Jalan HR Subrantas. Penyebab kebakaran 1 unit mobil ini masih dalam penyelidikan. Kita sudah meminta keterangan sejumlah saksi, kata Amrita dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Api membesar membakar mobil yang sedang terparkir di parkiran RS Aulia Hospital. Penyebab kebakaran 1 mobil ini masih dalam penyelidikan. Saksi kemudian berlari ke basement untuk memberitahu security rumah sakit. Petugas security langsung mengambil semprotan racun api dan memberitahukan kepada teman yang lain untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tak beberapa setelah itu, datang bantuan 2 unit mobil damkar bersama petugas Polsek Tampan memadamkan api. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, tidak ada orang dalam mobil tersebut. Berita selanjutnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sudah menyiapkan wisata budaya guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Pekanbaru ini adalah wisata belanja dan kuliner. Jadi orang lebih banyak berkunjung ke mall atau ke restoran, ke tempat-tempat yang menyediakan wisata kuliner. Menurut Nur Faisal, tempat lain yang bisa dikunjungi diantaranya Sungai Siak, Alamayang, Asia Farm, Taman Brevi, Taman Kelinci, dan Danau Bandar Kayangan. Diharapkan kepada seluruh pengelola mal, hotel, rumah makan supaya menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
dan menghindari kerumunan. Kami mengharapkan mereka membentuk tim dalam guna mengawasi wisatawan agar selalu menerapkan protokol kesehatan di lokasi tersebut, ujar Nur Faisal. Di samping wisata belanja dan wisata kuliner, Pemko Pekanbaru juga sudah menetapkan Pekanbaru ini dengan keunikan-keunikannya. Salah satunya Kampung Ramah Muslim di Kecamatan Rumbai. Berita selanjutnya dari COVID-19, melihat kapasitas dan ketersediaan ruang isolasi pasien COVID-19 di Riau. Sabtu 5 Desember tahun 2020. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Mimi Yuliana Nazir mengatakan, hingga saat ini masih ada sekitar 900 tempat tidur yang tersedia di ruang isolasi selama ini kami tidak membutuhkan tambahan ruang isolasi mandiri karena kapasitasnya masih di bawah 30%, kata Mimi. Pemerintah Provinsi Riau selama ini menekankan kepada masyarakat untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan disiplin menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Berita selanjutnya, pembelajaran tatap muka di sekolah tingkat SMA dan sederajat di Riau belum dimulai di masa pandemi COVID-19 ini. Dinas Pendidikan Distrik Provinsi Riau saat ini masih mengkaji dan mempelajari untuk memulai sekolah tatap muka tingkat SMA dan SMK sederajat. Kita belum ada membuka sekolah tatap muka, tapi kita sudah memulai kajian baik dari sekolah maupun dengan tim Satgas COVID-19, kata Kepala Dinas Pendidikan Riau Zul Ikram kepada wartawan Senin 16 November tahun 2020. Berita selanjutnya, Polri dan TNI cegah politik uang jelang pilkada, bentuk tim patroli hingga kerjasama dengan bank. Menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 9 Desember tahun 2020, aparat kepolisian di Provinsi Riau berupaya mengantisipasi aksi pelaku money politik atau politik uang. Salah satunya dilakukan oleh jajaran kepolisian resort atau Polres Kepulauan Meranti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim patroli gabungan yang terdiri dari patroli Polri, TNI, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya. Kita melakukan patroli bersama dalam rangka mengantisipasi adanya politik uang jelang pemilihan nanti, ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Eko Wipyanto Harjito. Dia mengatakan hari ini telah dilakukan apel gabungan untuk mengecek kesiapsiagaan anggota. Satgas sebut peningkatan kasus COVID-19 di Riau mengkhawatirkan. Juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 di Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi mengungkapkan bahwa peningkatan kasus COVID-19 di Riau semakin mengkhawatirkan. Setiap hari, penambahan kasus positif COVID-19 di Bumi Lanceng Kuning di atas angka 100. Indra Yofi mengatakan percepatan penanganan harus sama-sama dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksud yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak. Semua pihak tanpa terkecuali saat ini harus selalu waspada dan mengedepankan protokol kesehatan sebagai bentuk antisipasi nyata upaya penekanan kasus, khususnya di Riau. Dia menjelaskan secara nasional angka positif rate juga menunjukkan kenaikan angka, di mana saat ini sudah melebihi 20%. Dengan demikian, jika merujuk pada positif rate yang ada, maka setiap hari 100 sampel swab yang diuji. Setidaknya ada 20 orang yang hasil positifnya COVID-19, sebut dokter spesialis paru-paru ini. Kondisi seperti ini menurut Yofi merupakan sinyal kuat bagi semua pihak untuk harus disiplin menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran kasus corona dapat dikendalikan. Sekian dan terima kasih. Saya Kevin Metriananda, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.